Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti talk show mengenai bincang-bincang Ramadan bersama Ustazah Meila Setiawati MPDI yang akan didampingi oleh Ibu Nining Yuliani SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Kali ini kami akan menemani pemirsa dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan bincang-bincang bersama Ustazah Man Satu Karanganyar, yaitu Ibu Meila Setiawati MPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah, semoga Allah senantiasa melindungi kita. Insya Allah semoga dalam bulan Ramadan ini kita bisa lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan insya Allah semoga kita bisa benar-benar mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, dalam waktu yang mungkin nanti ini tidak lama, kami akan menanyakan banyak hal. Ini pertanyaan ini bukan dari saya pribadi, tapi juga dari para jamaah. Moga-moga nanti Ustazah bisa memberikan pencerahan bagi para jamaah yang ada di rumah. Insya Allah. Bulan Ramadan kali ini Ustazah, kita masih dilanda pandemi. Semoga kita berdoa, semoga Allah segera melenyapkan pandemi ini di muka bumi ini, sehingga kita bisa beribadah seperti waktu-waktu sebelum terjadinya pandemi. Amin. Kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana perbedaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, Ustazah? Iya. Jadi saya coba jawab Bu Nining, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa TV Madrasah pada umumnya dan untuk saya pribadi pada khususnya. Jadi memang bulan Ramadan itu adalah salah satu dari 12 bulan yang termasuk bulan yang istimewa. Karena bulan Ramadan itu sendiri kita tahu disebut di dalam salah satu dari ayat Al-Quran. Di antaranya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Umumnya, sesuatu itu kalau disebut dalam Al-Quran itu mesti sesuatu yang istimewa atau spesial. Ya, istimewanya itu ada istimewa dalam hal negatif, ada juga istimewa tapi yang positif gitu kan. Misalnya kalau yang negatif, misalnya gini, spesial dalam hal negatif, misalnya seperti Al-Quran kan ada disebut surat Al-Lahab. Nah, kenapa ada di situ? Mesti itu ada sesuatu yang spesial juga. Nah, kita tahu bahwa Abu Lahab itu termasuk salah satu orang terdahulu yang luar biasa ketika beliau itu menentang Islam, sehingga sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Terus ada juga namanya disebut Maryam, surat Maryam. Nah, kita tahu di situ juga ada kisah tentang Siti Maryam, di mana di situ itu kalau hal ini Maryam keistimewaannya adalah dari sisi yang positif atau sisi baiknya, karena betapa beliau itu Siti Maryam sangat menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita, sehingga Allah memilihnya meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Nah, begitupun bulan Ramadan. Ramadan ini disebut juga di dalam Al-Quran sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Bu Nining, dan pemirsa TV Madrasah yang saya hormati. Di situ, kenapa Al-Quran menyebut bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa adalah karena di dalamnya memang banyak sekali keutamaan-keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah.
atau bulan obral pahala, bahasanya begitu ya. Nah, jadi di dalamnya juga banyak hal yang disebut di situ adalah barang siapa berpuasa dengan keimanan yang penuh dan dia benar-benar hanya mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kurang lebih seperti itu, Bu Nining. Iya, keistimewaan yang paling utama dari hal-hal yang istimewa tadi apa, Ustazah? Jadi pada bulan Ramadan itu, selain bulan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan di mana sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa pada bulan Ramadan itu adalah pintu-pintu surga dibuka semuanya tanpa terkecuali. Dalam riwayat disebutkan bahwa pintu surga itu ada 8. Jadi semuanya 8-8-nya itu dibuka lebar-lebar. Gitu kan? Terus di dalamnya juga pada bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dalam riwayat disebutkan pintu neraka itu ada 7 dan itu semuanya ditutup rapat-rapat. Termasuk di dalamnya itu setan-setan dibelenggu gitu loh. Jadi setan-setan dibelenggu. Nah, seperti itulah yang terjadi kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang spesial, bulan yang istimewa, sehingga kadang orang memperlakukan bulan Ramadan itu ya benar-benar luar biasa. Ketika akan datang bulan Ramadan, orang berupaya bagaimana caranya bisa benar-benar menyambut Ramadan. Seakan-akan Ramadan itu kalau kita ibaratkan seorang tamu yang istimewa, kita sebagai tuan rumah itu mesti kan pingin ya, kita akan kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa, mesti kita menyiapkan segala sesuatunya agar kita bisa menjamunya dengan baik. Kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk tamu tersebut. Jadi seperti itu. Masya Allah, menarik sekali. Sesungguhnya kita harusnya mampu memanfaatkan bulan yang penuh rahmat ini ya Ustazah ya. Ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, tapi fenomena yang ada di masyarakat, buktinya masih banyak kemaksiatan. Bagaimana itu Ustadz ya? Ya, saya rasa yang bertanya tentang hal ini tidak hanya Bu Nining ya. Jadi banyak juga yang menanyakan apa benar sih pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, terus setan dibelenggu gitu. Kalau memang seperti itu, nyatanya di luar sana masih banyak tuh fenomena-fenomena di mana masih ada kita jumpai ya beberapa kemaksiatan kayak gitu kan. Ada juga warung-warung yang apa ya istilahnya itu warung setan. Nah, warung setan itu kenapa disebut warung setan? Kakinya kelihatan, badannya nggak kelihatan. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya itu cuma kelihatan kakinya, tapi ditutup. Jadi ditutup, tapi bawahnya tetap kelihatan. Jadi hanya nampak kaki, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada orangnya, gitu. Karena badannya tertutupi dengan spanduk-spanduk atau mungkin tirai-tirai tertentu yang tidak nampak. Jadi seperti ini, Bu Nining. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Itu beberapa ulama mengatakan bahwa ini adalah makna yang hakiki, artinya memang benar-benar kenyataannya seperti itu gitu. Benar-benar dibuka, terus kemudian neraka benar-benar pintunya ditutup dan setan benar-benar dibelenggu. Tapi ada juga yang mengatakan ulama mengatakan seperti ini, bahwa itu sebenarnya hanya makna majazi. Makna majazi itu adalah hanya makna kiasan gitu loh. Jadi kurang lebih seperti ini nanti gambarannya ya. Ketika pintu surga itu dibuka, kenapa pintu surga itu disebut dibuka? Karena pada bulan Ramadan itu semua amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Makanya bulan Ramadan disebut sebagai bulan obral pahala gitu loh. Sehingga orang berbondong-bondong melakukan amalan-amalan yang mana ini nanti amalan ini insya Allah bisa memudahkan dia menuju jalan ke surga. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya ya, ketika pada bulan-bulan biasa
kita itu kalau membaca Al-Quran kan satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Jadi misalnya kita membaca Alif Lam Mim, kita dapat, kan itu 3 huruf, jadi 10 kebaikan kali 3, 30. Tetapi pada bulan-bulan Ramadan ini, pada hari-hari di bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Sehingga ketika kita membaca Alif Lam Mim misalnya, itu berarti masing-masing huruf itu dapat 10 kali 10 alias 100 kebaikan. Nah begitu, dari ketika kita membaca Alif Lam Mim itu kita dapat 300 kebaikan. Nah akan tetapi apakah iya kita masuk hanya membaca Alif Lam Mim tok setiap hari kan gitu? Mestinya kan kita juga ingin lebih banyak lagi. Sehingga kita lihat di negara kita, bahkan di negara-negara lain, hampir seluruh dunia itu ketika bulan Ramadan itu kumandang suara ayat-ayat suci Al-Quran, alunan ayat-ayat suci Al-Quran itu kita bisa dengarkan sejak pagi bahkan sampai dini hari. Terus di setiap masjid-masjid, setiap musola. Nah itu sebenarnya juga dalam rangka itu kaitannya dengan mendapat sekian banyak kebaikan. Kemudian pintu surga ditutup itu adalah ketika banyak orang yang berbuat kebaikan, otomatis yang berbuat maksiat itu berkurang. Nah kan gitu. Sehingga seakan-akan pintu neraka itu ditutup kan gitu nggih. Nah, jadi ketika banyak sekali orang yang mengejar kebaikan karena mengejar pahala itu tadi. Nah, kita bisa lihat ketika misalnya contoh nggih. Contoh konkret misalnya sehari-hari dia itu nggak sholat atau nggak Jumatan lah katakanlah misalnya begitu. Tapi ketika bulan Ramadan saya yakin dia mesti menyempatkan aku Jumatan lah. Wong ini bulan Ramadan. Nah itu artinya sudah ada perubahan bagi diri dia gitu. Nah semoga saja perubahan ini sih bisa istiqomah seterusnya, tidak hanya di saat bulan Ramadan. Begitupun ketika obrol pahala kan biasanya ibu-ibu atau pemirsa di TV itu ketika ada event big sale gitu, obrol besar kan mesti nggak mau kan menyanyiakan, nggak mau kan, makanya kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya. Sehingga ketika ada obrol pahala ya kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga ketika banyak pahala yang berlimpah atau kebaikan yang berlimpah, ketika orang-orang yang berbuat maksiat itu semakin sedikit, itu setan itu seakan-akan terbelenggu gitu loh. Setan itu seakan-akan terbelenggu, wah aku biasanya bisa menggoda dengan leluasa ke sana ke sini, sekarang yang biasanya jadi sasaranku kok jadi baik. Iya. Nah, dia berpuasa sehingga dia bisa menahan diri dan sebagainya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya, Ustaz. Yang kalau ini pengalaman saya lah ya, Ustazah. Puasa itu insya Allah kita bisa menahan lapar ya Ustazah ya. Insya Allah kita menahan nafsu, insya Allah juga bisa. Tapi belum tentu nafsu itu hanya nafsu, mohon maaf ya. Kalau kita dewasa mungkin nafsu yang suami istri atau apa, mungkin kita bisa ya. Tapi ini Ustazah, ketika menjelang sore kita jalan-jalan, biasanya di sepanjang jalan itu kita kan melihat orang jual takjil, melihat makanan itu kita kayaknya semua sanggup kita mau makan semuanya. Lalu kita membelinya, kita bawa pulang ke rumah yang pada akhirnya itu mubazir. Nah, bagaimana, apakah itu juga termasuk kita tidak mampu menahan hawa nafsu atau bagaimana itu Ustaz? Jadi begini, pada hakikatnya memang puasa itu kalau secara bahasa kan imsak. Nah imsak itu apa? Imsak itu artinya menahan. Nah menahan diri. Nah secara istilah itu sebenarnya tidak hanya sekedar, puasa itu tidak hanya sekedar menahan haus, tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi juga menahan hal-hal yang sifatnya bisa mengurangi fadilah atau keutamaan puasa. Ya diantaranya menahan nafsu duniawi. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya, saya yakin semua orang ketika berpuasa itu pada dirinya itu ada rasa lapar. Ya, itu tidak dipungkiri karena itu manusiawi, ya. Jadi, tetapi apakah dengan kita berpuasa itu terus berarti nanti kita bisa balas dendam, gitu? Ketika kita berbuka, kan gitu kan? Ketika kita jalan kemana, apalagi kalau yang sering kita sebut ngabuburit itu ya. Kita jalan-jalan sore, kemudian banyak penjual di sana sini. Kok aku lihat ini pengen, lihat ini pengen, lihat ini pengen. Nah, itu artinya puasanya masih sebatas kulit, gitu loh, masih sebatas menahan lapar dan haus saja. Tapi nanti ketika sudah waktunya maghrib, langsung deh semuanya
disantap gitu. Dan itu pun ketika kalian kita semua sudah merasakan, ternyata ketika sudah tiba waktu buka, kita hanya minum teh hangat itu saja sudah Masya Allah luar biasa itu. Sudah rasanya impas gitu loh ya semuanya gitu. Makanya Allah itu menyebut seperti ini. Sebenarnya orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan, farhani. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Nah, yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu denganku, maksudnya dengan Allah gitu ya. Bisa beribadah, karena puasa itu pada hakikatnya itu adalah untuk Allah gitu loh. Karena amalan Bani Adam itu semuanya untuk dia sendiri. Kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untuk Allah. Tuh. Yeah. Ini saya sering lihat Ustazah di masjid-masjid ketika siang hari ya. Memang tidur dalam puasa itu mendapat pahala ya Ustazah ya. Tapi bagaimana menyikapi mereka yang akhirnya kalau saya lihat banyak tidurnya Ustazah daripada ibadahnya. Nah itu bagaimana? Karena ingin mendapatkan pahala, tidur aja dapat pahala gitu. Gimana itu? Ya ini sebenarnya kalau berbicara masalah kualitas hadis, ini hadisnya kurang kuat gitu ya. Tapi ya monggo silahkan. Cuman yang jelas begini, ini nanti dikhawatirkan memang tidak salah juga ketika tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akan tapi ini nanti akan dijadikan sebagai senjata bagi kaum rebahan, gitu? Bagi kaum rebahan. Nah, nanti mereka akan sedikit-sedikit pokoknya tidur terus. Karena apa? Daripada melakukan hal yang tidak benar kan gitu ya. Memang iya, daripada nanti ketika dia melek itu malah nggak karu-karuan gitu. Yang menggunjing, yang mungkin melakukan aktivitas yang kurang pas gitu ya. Mungkin DE malah karena HP ada di tangan gitu, ya mungkin bisa browsing-browsing yang nggak pas kayak gitu. Maka tidur itu lebih baik. Akan tetapi tidak berarti gitu, selama bulan Ramadan itu kita habiskan waktu hanya untuk rebahan, hanya untuk tidur. Kan ketika kita melek pun kita bisa melakukan amalan-amalan yang fadilahnya luar biasa, bisa tadarus, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, atau bahkan yang kita lakukan untuk orang tua itu pun ketika bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya. Jadi makanya jangan disia-siakan kesempatan ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Ustazah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Saya senang sekali ya ketika Ramadan itu tiba, banyak kaum muslimin yang memang euforia menyambutnya dengan bergembira, bahkan mendatangi masjid-masjid itu sampai luber, sampai keluar-keluar. Tapi giliran di 10 hari terakhir itu menipis, berkurang. Nah, fenomena ini tidak terjadi hanya satu masjid, dua masjid, bahkan hampir keseluruhannya. Nah, bagaimana kita bisa mensikapi agar pemirsa di rumah bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu kurang baik atau kurang berkenan atau kurang bagaimana ya Ustazah ya. Karena semoga Ramadan tahun ini dengan adanya kita juga dalam dakwah Ramadan ini bisa tercerahkan. Bagaimana itu Ustazah? Ya, jadi biasa mungkin itu fenomena namanya kemajuan. Ya, artinya kemajuan itu pada awal-awal masuk bulan Ramadan itu sampai tumpak blek. Malah bahkan kadang masjid kurang-kurang gitu. Jadi softnya itu sampai ke halaman-halaman, sampai ke teras-teras, ditambah gelar tikar kayak gitu. Karena semua orang bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan dan mengikuti hal-hal yang amal-amal soleh pada bulan Ramadan. Jadi sampai habis maghrib itu udah ada yang datang ke masjid biar dapat soft gitu, biar dapat tempat gitu. Tapi kebanyakan, ya walaupun tidak semua masjid seperti itu nggih. Kebanyakan masjid itu walaupun yang sewu tidak semua tapi hanya kebanyakan. Jadi kita melihat fakta di masyarakat itu lambat laun itu terjadi kemajuan. Jadi softnya berkurang, akhirnya kan yang biasanya sampai belakang gitu, terus maju dikit, akhirnya cuma tinggal sedikit, itu pun orang-orang tua saja kan gitu kan. Itu kalau di masjid saya, tapi nggak tahu di masjid sekitar yang lain nggak tahu ya, mungkin nggak seperti itu. Nah jadi ini biasanya juga karena bisa jadi karena mungkin dia
sudah terpengaruh dengan nafsu duniawinya. Artinya biasanya kan kalau pada bulan-bulan terakhir itu kan biasa banyak toko-toko itu tadi obral, ya kebutuhan rumah tangga, termasuk persiapan untuk lebaran kayak gitu. Iya, mau hari raya baju baru ya saja. Gitu. Jadi mungkin dia memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Padahal justru momen-momen terakhir itu adalah momen-momen yang luar biasa gitu kan. Apalagi di situ itu Allah sudah menjanjikan bahwa di bulan-bulan pada di 10 hari terakhir itu Allah akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang kebaikannya, yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Jadi sangat sayang sekali. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik, bisa memaknai Ramadan ini dengan lebih bagus, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan kualitas yang lebih bagus juga. Amin. Ini sepertinya kita masih banyak sebenarnya yang mau ditanyain, tapi kita terbatas waktu, Ustazah. Mungkin lain kali kita ada kesempatan, kita bisa bincang-bincang lagi. Alhamdulillah, demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Ustazah Maila. Semoga perbincangan ini bisa membuka wawasan keimanan kita, menambah ilmu, sehingga kita menjadi Muslim yang lebih baik. Dan Ramadan kali ini semoga kita juga Allah ridho untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Demikian saja perbincangan kali ini, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nining Yuliani dan Ustazah Maila Setiawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis hari ini, apakah keutamaan bulan puasa dibandingkan dengan bulan yang lain? Kirim jawaban kalian di nomor bawah ini secepatnya ya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti kalian.